홍덕수가 여인이었어? Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Check in Hanyang. Tanpa berlama lagi, episode 9, mari kita review. Doksu sudah tak segan membeberkan identitasnya sebagai Hong Jae-on di hadapannya Puan Sol. Ia tak mau mendengar ketika Puan Sol menyuruhnya untuk pergi jauh-jauh dari Yong Chon-ro. Yang jelas, Yang Jae-on tahu Puan Sol lah yang sudah menghilangkan nyawa ayahnya, mentor Puan Sol sendiri. Puan Sol mencoba menjelaskan kejadian yang asli tak seperti yang dibayangkan Jae-on. Meski Jae-on sudah menghunuskan pedangnya, tapi Puan Sol tak takut. Ia memohon agar Jae-on segera pergi dan permintaan terakhir masternya adalah untuk menjaga keselamatan Jae-on. Jae-on sungguh tak percaya dan untuk membuktikannya dengan berani Puan Sol menangkap pedang itu, tak peduli lengannya sudah mengeluarkan cairan merah. Ia menantang Jae-on untuk menikamnya. Jae-on pun goyah dan meninggalkan Puan Sol seorang diri. Jae-on pun kini dilema, apakah ia harus mempercayai ucapannya Puan Sol? Lalu dengan langkah kaki yang gontai, Jae-on pun kembali ke ruangannya dan mengenang kebersamaan indah dulu bersama ayah tercinta. Jae-on pun menangis terseduh-seduh. Sedangkan Go-sura ada di timnya Junhwa. Ia menggoda Junhwa kapan temannya itu kira-kira akan mengakui perasaannya pada Doksu. Doksu alias Jae-on keheranan karena papa namanya sudah rapi kembali. Kira-kira siapa yang sudah merapihkannya? Dan terlihat Leon-ho bersin-bersin juga tangannya tampak terluka. Ternyata diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain, kemarin Leon-ho kembali ke ruang kasino dan ia melihat papa nama yang sudah amburadul. Jadilah ia memperbaikinya. Dan Menteri Perang kesal sekali karena tahu jika Pangeran Muyong tak pernah pergi ke daerah lain. Lalu ia mendapat tamu mata-mata dari Yong Chon-ro, memberi kabar jika Yong Chon-ro memiliki sebuah kasino. Ia pun segera memanggil Puan Sol dan marah-marah jika mendirikan kasino itu adalah sebuah pelanggaran berat. Tapi Puan Sol memberi saran agar Menteri Perang tak dekat-dekat dengan Yong Chon-ro malam ini. Dan kini Bulak Ho resmi dibuka. Secara khusus, Doksu sendiri yang memimpin para pelayan. Dan tamu pun disambut dengan musik yang begitu meriah. Kasino pun berjalan dengan lancar, sedangkan di tempat lain, dengan penuh percaya diri, Menteri Perang membawa pasukannya untuk menggerebek kasino Yong Chon-ro. Tapi apa ini? Menteri Perang langsung melongo karena di hadapannya kini ada tamu utusan dari negeri seberang. Kedatangan mereka dengan gaduh sempat membuat utusan King kesal. Untungnya Tuan Chon datang menenangkan. Sungguh strike si Menteri Perang. Kena kibul. Tuan Chon pun begitu senang dengan strategi ini dan percaya diri jika sepertinya nama anaknya yang berharga itu sudah mendapatkan penyandang aksara lainnya, merujuk pada kelihayannya Hong Doksu. Diam-diam Eunho pun melihat kejauhan pergerakannya Menteri Perang yang sedang kesal itu. Sialnya Menteri Perang malah melihat siluetnya Pangeran Muyong. Dan paginya Menteri Perang langsung mengadu pada Raja. Ia marah karena tak diberitahu akan keberadaan utusan King di kerajaan. Tapi ia pun langsung kicap ketika Raja mengatakan jika kehadiran para utusan itu justru untuk merayakan ulang tahun Pangeran Soyang alias cucunya Menteri Perang sendiri. Karena ternyata sesuai perjanjian, Hang Doksu juga mengerti jika kasino itu ilegal. Jadi kasinonya hanya diperuntukkan untuk tamu utusan dari negeri lain saja. Warga lokal dilarang masuk. Karena sudah sukses besar, statusnya Hong Doksu pun dikembalikan. Dan kini ia menjadi anak emasnya Tuan Chon, sedangkan Puan Sol sedang dibuang perlahan. Tuan Chon begitu bangga bisa memiliki Hong Doksu.